Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ini statement yang mencederai akal umat Islam, yaitu umat yang seharusnya paling berpikir dan kuat dalam logika. Fenomena para ustadz atau ulama yang berbicara tentang bidah dengan klaim bahwa bidah tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh menggelitik akal. Mereka menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi tentang bidah dimaksudkan hanya untuk masa depan, seolah-olah bidah sama sekali tidak terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan seperti ini tidak hanya mengganggu logika, tetapi juga menggambarkan kelemahan cara berpikir mereka yang seharusnya kritis dalam mengkaji agama. Islam diturunkan kepada manusia, bukan robot. Manusia memiliki kelemahan daya ingat, kemampuan berpikir, dan kehendak bebas. Oleh karena itu, adalah naif untuk berasumsi bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna tanpa celah kesalahan atau inovasi yang keliru. Jika yang kita bicarakan ini adalah perintah menyalin data 100% dari flash disk ke komputer, kita boleh yakin 99,99% data akan tersalin dengan sempurna. Namun, ajaran Islam ini diturunkan kepada manusia, bukan komputer. Maka dengan segala keterbatasan manusia, tentu saja akan ada distorsi atau penyimpangan dalam praktiknya. Justru disinilah peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penting untuk meluruskan segala bentuk kesalahan yang terjadi. Lebih ironis lagi, ada ustadz yang dengan entengnya menyatakan bahwa zaman jahiliyah jauh lebih sesat daripada zaman sekarang. Seperti dengan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Jika kita mampu memahami bahwa kesesatan seperti itu terjadi di masa pra-Islam, mengapa sulit menerima kenyataan bahwa bidah juga pasti pernah muncul di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bedanya, setiap penyimpangan yang terjadi langsung diluruskan oleh wahyu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak dibiarkan berkembang. Namun, apa yang menggelitik adalah sikap sebagian ustaz yang tampaknya malas berpikir kritis terhadap klaim-klaim ini. Ada dua kemungkinan yang bisa disimpulkan dari sikap mereka. Akal yang lemah dalam logika. Para ustadz ini mungkin hanya menerima apa yang mereka dengar dari guru-guru mereka, tanpa menganalisis lebih jauh. Mereka tampaknya tidak menggunakan akal mereka untuk mempertanyakan atau mencari bukti sejarah yang menguatkan atau melemahkan klaim tersebut. Memberikan kesaksian palsu. Jika mereka sebenarnya tahu ada bukti sejarah mengenai bidah di zaman Nabi, tetapi tetap menyatakan sebaliknya, maka mereka telah memberikan kesaksian yang tidak jujur. Padahal, tugas seorang ulama adalah menyampaikan yang benar, meskipun pahit. Dalam sejarah Islam, ada banyak catatan yang menunjukkan terjadinya inovasi atau praktik baru pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semuanya langsung dikoreksi. Contohnya, kisah 3 sahabat yang berlebihan dalam beribadah. Inovasi dalam adzan, zikir dengan cara tertentu, atau bahkan kesalahan teknis dalam syalat. Semuanya menunjukkan bahwa manusia tetaplah manusia yang bisa salah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi selalu meluruskan kesalahan tersebut. Namun, klaim bahwa tidak ada bidah di zaman Nabi seakan-akan menutupi kenyataan sejarah. Jika kita membuka mata, fakta sejarah Islam penuh dengan hikmah bahwa kesalahan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi pembelajaran bagi umat Islam untuk memurnikan ajaran. Sabda Nabi sangat jelas, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, kami yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pernyataan bahwa tidak ada bidah di zaman Nabi sebenarnya merendahkan kapasitas umat Islam untuk berpikir dan meresapi ajaran agama. Bukannya menyederhanakan pemahaman, hal itu malah membuat umat tersesat dalam pemikiran yang tidak kritis. Jika kita menolak logika yang cacat ini dan mencari bukti sejarah dengan teliti, kita akan menemukan bahwa bidah memang ada, namun tidak pernah dibiarkan berkembang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan, ustadz harus jujur dan kritis. Ulama yang memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing umat seharusnya jujur dalam menyampaikan fakta sejarah dan tegas dalam meluruskan pemahaman. Jangan sekadar mengulang apa yang didengar tanpa analisis. Sebuah pernyataan harus bisa diuji, bukan diterima begitu saja. Karena Islam adalah agama yang sangat menghargai akal dan pemikiran kritis. Segala hal yang tidak sesuai dengan logika sehat dan bukti sejarah patut dipertanyakan. Jika para ustadz gagal menunjukkan ketajaman berpikir ini, maka umat akan terjebak dalam kebingungan yang merusak kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Dengan begitu, banyaknya jenis bidah yang tercatat, yang berhasil saya himpun, apalagi yang tidak tercatat di sejarah. Mengapa para ustadz ini membuat statement yang aneh dan sulit diterima akal sebetulnya? Bahkan ada 2 lagi yang tidak saya listing di sini, karena korelasinya kurang tepat. Ini daftar sejarah bidah yang segera diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. 3 sahabat yang berlebihan dalam beribadah. Beberapa sahabat pernah bertekad untuk beribadah dengan cara yang ekstrem. Salah satu sahabat ingin berpuasa terus-menerus tanpa berbuka. Sahabat yang lain ingin salat malam terus-menerus tanpa tidur. Sahabat ketiga ingin menjauhi pernikahan demi fokus beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegur mereka dan bersabda, "Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian.
Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku salat malam dan tidur. Dan aku menikah dengan perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, dia bukan bagian dariku. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Kasus zikir tanpa arahan Rasulullah SAW. Sahabat menceritakan bahwa suatu ketika ada orang yang berkumpul di masjid untuk berzikir bersama dengan cara tertentu yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menghitung tasbih menggunakan kerikil. Ketika Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu melihat hal itu, ia menegur mereka dengan mengatakan, berapa banyak orang yang mengira dirinya sedang melakukan kebaikan, padahal sebenarnya mereka sedang berada dalam kesesatan. Kisah ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, dan dianggap syahih oleh para ulama. 3. Adzan kedua pada hari Jumat. Pada masa Rasulullah SAW, adzan untuk salat Jumat hanya dilakukan sekali, yaitu ketika imam naik ke mimbar. Namun, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menambahkan adzan kedua untuk mengingatkan kaum muslimin agar mempersiapkan diri. Perubahan ini diterima oleh umat karena termasuk dalam maslahah mursalah, kebijakan untuk kemaslahatan umat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. 4. Tambahan ucapan dalam zikir setelah salat. Suatu ketika, seorang sahabat mengucapkan zikir setelah syalat dengan tambahan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadits disebutkan, aku pernah syalat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada seorang mengucapkan, Allahumma laka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya Allah, hanya bagimu segala pujian, pujian yang banyak, baik dan penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, siapa yang mengucapkannya? Sahabat itu menjawab, saya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba mencatatnya pertama kali. Hadits riwayat Bukhari. Pelajaran. Dalam hal ini, meskipun tambahan tersebut tidak diajarkan sebelumnya, karena isinya baik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. 5. Syalat di waktu yang terlarang. Dalam salah satu kisah, ada sahabat yang tidak mengetahui larangan syalat pada waktu tertentu, misalnya setelah subuh hingga matahari terbit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut dan bersabda, tidak ada syalat setelah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada syalat setelah asyar hingga matahari tenggelam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang sesuatu yang bertentangan dengan aturan syariat, terutama jika berpotensi menjadi kebiasaan yang salah di tengah umat. 6. Cara adzan dan iqamah. Pada awal Islam, cara memanggil umat untuk syalat belum baku. Sebagian sahabat mengusulkan menggunakan lonceng seperti orang Nasrani atau meniup terompet seperti orang Yahudi. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ide tersebut dan menerima wahyu berupa mimpi dari Abdullah bin Zaid yang menunjukkan adzan sebagaimana yang kita kenal sekarang. 7. Melakukan syalat dengan cara yang salah. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang salat dengan cara yang sangat cepat hingga tidak melakukan rukun dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal itu dan berkata, kembalilah dan ulangi syalatmu, karena engkau belum syalat. Orang itu mengulangi syalatnya sebanyak 3 kali, tetapi tetap salah. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara syalat yang benar secara detail. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa amalan yang keliru atau bahkan termasuk bidah. Tetapi semuanya segera diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu. Bid'ah yang nyata tidak pernah dibiarkan berlanjut, sehingga agama Islam tetap murni dan terjaga. Dalam hal ini, kita melihat hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik umat, yaitu dengan menilai niat seseorang, memberikan nasihat dengan lemah lembut, dan memastikan umat mengikuti syariat dengan benar. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.